Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Setiawan dari kelas manajemen 22X dengan NPM 22411078. Di sini saya ingin menjelaskan tentang penarikan SDM. Penarikan SDM adalah usaha untuk mencari dan mempengaruhi tenaga kerja agar mau melamar lowongan pekerjaan yang ada dalam suatu perusahaan. Yang dimaksud penarikan tenaga kerja di atas adalah penarikan sumber daya manusia dalam arti mencari atau melakukan penarikan tenaga kerja yang berkualitas. Aktivitas penarikan dimulai pada saat calon mulai dicari dan berakhir pada saat lamaran mereka diserahkan. Tujuan penarikan yang pertama itu adalah memikat pelamar yang melamar kesempatan kerja. Yang kedua itu ada mempengaruhi pelamar menerima tawaran pekerjaan yang mereka terima. Dan yang ketiga itu ada sebagai sarjana pertukaran informasi. Lalu ada alasan-alasan penarikan SDM. Yang pertama itu ada berdirinya organisasi baru. Yang kedua itu adanya ekspansi kegiatan organisasi, tercapainya pekerjaan-pekerjaan dan kegiatan-kegiatan baru. Yang keempat adanya pekerjaan yang pindah ke organisasi lain. Yang kelima adanya pekerja yang berhenti baik dengan hormat atau tidak hormat sebagai tindakan hukum. Yang keenam adanya pekerjaan yang berhenti karena masuk usia pensiun dan adanya pekerja yang meninggal dunia. Lalu ada kendala-kendala penarikan. Yang pertama itu ada kebijakan organisasional, kebijakan promosi, ada atau tidaknya lowongan pekerjaan. Kebijakan kompensasi, besarnya kompensasi akan mempengaruhi minat mencari kerja untuk melamar serius. Yang ketiga itu dari kebijakan organisasi, yaitu ada kebijaksanaan status karyawan. Kejelasan status karyawan akan menyebabkan animo pelamar yang qualified. Lalu ada kebijaksanaan penerimaan pekerja lokal, pencarian tenaga kerja yang dikaitkan dengan lokasi di mana perusahaan berdiri dengan maksud menjalin hubungan baik dengan masyarakat sekitar. Kendala-kendala penarikan. Yang pertama yang kedua tadi yaitu adalah rencana SDM. Rencana SDM merupakan salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam proses penarikan dengan merinci persediaan, keterampilan, rencana, latihan, dan pengembangan menguraikan mana pekerja yang akan diisi oleh internal perusahaan dan mana yang diisi melalui penarikan. Lalu yang ketiga ada kondisi pasar tenaga kerja. Harga tenaga kerja yang ditentukan dari supply dan demand atau pencari kerja dan kebutuhan perusahaan. Apabila suplai tenaga kerja terbatasi di lokasi perusahaan, maka harus diperluas dengan konsekuensi biaya lebih. Kendala-kendala penarikan. Yang keempat yaitu ada kondisi lingkungan eksternal yang mencakup tingkat pengangguran, kondisi dan tingkat pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga ada hukum perburuan. Yang keempat ada proyeksi angkatan kerja. Yang kelima ada kelangkaan tenaga kerja dengan keterampilan tertentu. Dan yang keenam ada kegiatan penarikan oleh para pesaing pencari kerja. Lalu yang kelima dari kendala-kendala penarikan SDM yaitu adalah persyaratan jabatan. Syarat jabatan adalah kendala dalam penarikan. Misalnya menarik tenaga kerja terampil lebih sulit dibandingkan dengan tenaga tidak terampil. Oleh karena itu, Departemen Personalia perlu mempelajari permintaan jabatan dan informasi analisis jabatan dan pendapat para manajer. Yang keenam yaitu ada kebiasaan pelaksanaan penarikan. Keberhasilan pelaksanaan penarikan masa lalu akan memudahkan dalam mengambil keputusan penarikan. Sebaliknya, penarikan masa lalu akan menjadi hambatan dalam penarikan. Dari kendala-kendala penarikan SDM, lalu ada sumber-sumber penarikan tenaga kerja. Sumber yang pertama itu adalah sumber penarikan dari dalam perusahaan yang mencakup yaitu menempelkan pemberitahuan di papan pengumuman pekerjaan atau buletin perusahaan. Yang kedua itu ada secara lisan disampaikan dalam rapat karyawan.
Yang ketiga yaitu ada riwayat kerja karyawan. Yang keempat ada daftar kerja karyawan. Yang kelima ada daftar karyawan senior. Yang keenam ada arsip karyawan melalui bank. Yang ketujuh ada data bagian SDM. Sumber-sumber penarikan tenaga kerja. Yang pertama, yang kedua yaitu adalah sumber penarikan dari luar perusahaan. Yang pertama itu ada walking application, penarikan SDM di mana pelajar atau pencari pekerjaan datang sendiri ke perusahaan. Yang kedua itu rekomendasi dari karyawan, penarikan SDM melalui rekomendasi dari karyawan perusahaan yang sudah lama bekerja. Dan yang ketiga ada iklan di media massa, penarikan SDM dengan cara memasang iklan di media dengan dilakukan dua cara, yaitu ada one ad, nama organisasi dan bagaimana cara melamar disebutkan dengan iklan itu. Yang kedua ada bleed ad, tidak menyebutkan nama perusahaan pelamar yang berminat diminta mengirimkan lamaran ke PO Box dengan nomor tertentu pada kantor pos. Sumber-sumber penarikan tenaga kerja yang keempat yaitu ada serikat pekerja, penarikan SDM dan dari karyawan yang terampil dari organisasi karyawan, misalnya serikat buruh tukang pipa telah mempunyai daftar tukang pipa yang sedang mencari lowongan pekerjaan. Yang kelima ada perusahaan penempatan tenaga kerja, penarikan kerja melalui kantor penempatan tenaga kerja baik swasta maupun pemerintah yang berbeda hukum. Yang keenam ada lembaga pendidikan, penarikan SDM melalui usaha khusus dan menjalin hubungan dengan lembaga pendidikan. Lalu ada selanjutnya yang ketujuh dari sumber-sumber penarikan tenaga kerja yaitu ada nepotisme, yaitu penarikan anggota keluarga untuk menjadi bagian dari organisasi atau perusahaan tidak berdasar keterampilan. Yang ke-8 ada asosiasi profesional, yaitu penarikan SDM dari organisasi profesional seperti Kadin, HIPMI guna menampung tenaga profesional untuk mendapatkan pekerjaan. Yang ke-9 adalah operasi militer, penarikan SDM dari militer yang telah berakhir pada masa tugasnya biasanya memiliki tenaga terampil tertentu yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan, misalnya tenaga mekanik, pilot, dan lain-lain. Lalu ada proses penarikan, pembuatan rencana untuk merekrut, penyusunan strategi untuk merekrut, mencari pelamar, menyisihkan pelamar yang tidak cocok, dan mempertahankan kumpulan pelamar. Evaluasi penarikan. Suksesnya fungsi penarikan dapat dilihat dari beberapa kriteria sebagai berikut. Yang pertama ada jumlah pelamar, yang kedua ada jumlah usul tentang pelamar yang diajukan untuk diterima, yang ketiga ada jumlah penerimaan atau pelamar yang diterima, yang keempat ada jumlah penempatan karyawan yang berhasil. Itu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi saya, yaitu tentang perencanaan pekerjaan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.